Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang perkembangan fisik dan motorik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Angelica Dumaria Siregar, dengan NIM 2111061005. Yang kedua ada Niko Merah Listia Dewi dengan NIM 2111061007. Yang ketiga ada Maria Meiliana Agustini dengan NIM 2111061012. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian motorik halus dan motorik kasar. Fisik secara bahasa diartikan sebagai jasmani, badan, dan tubuh, sedangkan motorik diartikan dengan penggerak. Jadi, perkembangan fisik motorik anak usia dini dapat diartikan sebagai perubahan bentuk tubuh pada anak usia dini yang berpengaruh terhadap keterampilan gerak tubuhnya. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode prenatal atau dalam kandungan. Perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan syaraf, otot, dan otak. Gerakan motorik halus yang terlihat saat usia TK antara lain adalah anak mulai bisa menyikat giginya, menyisir rambutnya, memakai sepatu sendiri, dan sebagainya. Perkembangan motorik merupakan proses memperoleh keterampilan dan pola gerakan yang dapat dilakukan anak. Misalnya, dalam kemampuan motorik kasar, anak belajar menggerakkan seluruh atau bagian besar anggota tubuh. Sedangkan dalam mempelajari kemampuan motorik halus pada anak belajar ketetapan koordinasi tangan dan mata. Anak juga belajar menggerakkan pergelangan tangan agar lentur dan belajar berkreasi seperti menggunting kertas, menyatukan dua kertas, menganyam kertas, melukis, tetapi tidak semua anak memiliki kematangan untuk menguasai kemampuan pada tahap yang sama. Motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan koordinasi otot-otot halus atau kecil. Motorik halus tidak hanya terkait dengan perkembangan fleksibilitas tangan dan jari jemari untuk melakukan aktivitas seperti menyuapkan makanan ke mulut, menulis, menggambar, berpakaian, dan maupun bermain dengan permainan yang membutuhkan koordinasi tangan. Tetapi juga termasuk koordinasi otot-otot kecil di daerah oral seperti lidah, bibir, dan otot-otot pipi. Berdasarkan uraian yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan motorik halus anak meliputi otot-otot kecil yang ada di seluruh tubuh dengan koordinasi mata dan tangan yang baik. Dalam gerakan tubuh ini adanya kerjasama antara otot, otak, dan syaraf-syaraf, sehingga kemampuan yang anak miliki sudah ada sejak bayi sampai saat mereka dewasa. Kemampuan ini sangat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan. Semua aspek yang dimiliki anak dapat berkembang dengan baik dan optimal. Indera penglihatan dapat kita rangsang dengan cara melakukan kontak mata dengan anak, di mana bayi yang fokus kepada orang-orang atau benda-benda di sekitarnya. Anak dapat mengenali aroma ASI atau aroma tubuh sang ibu, di mana merangsang penciuman si kecil dengan mengenalkan kepada anak berbagai aroma. Anak dapat mendengar berbagai suara, terutama detak jantung ibu. Indera ini dapat kita rangsang dengan cara berbicara dengan si kecil dengan suara yang tenang dan lembut. Kita dapat menanggapi sinyal yang diberikan oleh anak. Contohnya, anak akan terlihat rileks dengan ingin memeluk jika ia ingin dipeluk. Indera pengecap atau lidah ini seiring dengan berjalannya waktu, dengan pertumbuhannya, reaksi terhadap rasa akan semakin meningkat dan bertambah pada bulan-bulan tertentu. Proprioception atau umpan balik dari otot dan sendi dapat kita lihat penjelasannya di video. Yang terakhir ada vestibular atau keseimbangan. Penjelasannya kita dapat lihat dalam video. Baik, selanjutnya ada kaitan indera terhadap fisik motorik. Dapat kita lihat dalam video beberapa penjelasannya. Terima kasih. Di sini saya akan memperkenalkan indera manusia, yaitu ada 5. Yang pertama, indera penglihatan.
Indra penglihatan atau mata ini berada di bagian wajah manusia yang terletak di bawah dahi serta ada di kanan dan kiri hidung. Mata ini sangat diperlukan oleh manusia dalam mengirim rangsangan kepada otak. Rangsangan itu berasal dari apa yang kita lihat. Kemudian indera yang kedua yaitu indera pendengaran. Indera pendengaran atau biasa disebut dengan telinga. Telinga mempunyai kemampuan khusus untuk mengetahui berbagai macam getaran bunyi sekaligus sebagai penjaga keseimbangan. Kemudian indera yang ketiga yaitu indera peraba. Indera peraba atau kulit. Kulit ini menjadi bagian terluar yang ada pada tubuh manusia. Dengan kulit ini, kita akan merasakan berbagai macam hal. Bahkan, kulit bisa dijadikan sebagai pelindung tubuh manusia dari berbagai macam gangguan. Kemudian yang keempat, indera penciuman. Indera penciuman atau hidung terletak di antara indera penglihatan atau mata. Alat indera yang ini sangatlah penting terutama dalam mencium aroma. Kemudian indera yang kelima yaitu indera perasa atau disebut lidah. Lidah adalah organ tubuh manusia yang terletak ada di dalam mulut atau lebih tepatnya berada di bagian bawah mulut. Lidah termasuk organ tubuh yang memiliki tulang yang hanya terdiri dari kumpulan otot-otot.